Bagaimanapun juga seharusnya ketika mendengar apa yang disampaikan terdakwa Ferdy Sambo, suami terdakwa, sebagai Kadif Propam Polri seharusnya tetap tenang, berlaku objektif mencari kebenaran sebelum mengambil putusan, serta tidak begitu mudahnya bertindak meskipun cerita garing informasi disampaikan oleh istrinya atau terdakwa sekalipun. Mengingat sangatlah berbahaya orang yang punya jabatan dan kekuasaan yang besar mengambil keputusan begitu saja tanpa melakukan penelusuran kebenaran informasi yang diterima. Oleh karena itu, pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa akan dirasa adil, sebagaimana ditentukan dalam amar putusan. Menimbang bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan, selanjutnya kepada terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan. Menimbang bahwa mengenai barang bukti sebagaimana daftar barang bukti, mengingat masih diperlukan sebagai bukti dalam perkara lain, maka terhadap barang bukti tersebut diserahkan kepada penuntut umum untuk dijadikan bukti dalam perkara lain tersebut. Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang beratkan dan hal-hal yang meringankan. Hal-hal yang beratkan, terdakwa selaku istri seorang Kadif Propam Polri yang sekaligus pengurus pusat Bayangkari, sebagai bendahara umum seharusnya dapat menjadi tauladan dan menjadi contoh anggota Bayangkari lainnya sebagai pendamping suami. Perbuatan terdakwa mencoreng nama baik organisasi para istri polisi Bayangkari. Terdakwa berbelit-belit dan tidak berterus terang dalam memberikan keterangan di persidangan sehingga menyulitkan jalannya persidangan. Terdakwa tidak mengakui kesalahannya dan justru memposisikan dirinya sebagai korban. Perbuatan terdakwa telah berdampak dan menimbulkan kerugian yang besar berbagai pihak baik material maupun moral, bahkan memutus masa depan banyak personel anggota kepolisian. Hal-hal yang meringankan tidak ada. Menimbang bahwa dengan terbuktinya terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, maka kepadanya dibebani pula membayar biaya perkara. Mengingat pasal 340 KUH pidana, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana, serta ketentuan lain dari perundang-undangan yang bersangkutan, serta KUHP. Silakan berdiri. Menyatakan mengadili, menyatakan terdakwa Putri Chandrawati terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Putri Chandrawati dengan pidana penjara selama 20 tahun. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan, menyatakan barang bukti dikembalikan pada jaksa untuk menjadi perkara untuk dipergunakan dalam perkara lain. Menetapkan terdakwa membebani terdakwa Putri Chandrawati untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Silakan duduk. Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Senin tanggal 13 Februari 2022 oleh Wahyu Iman Santoso, Sarjana Hukum selaku Hakim Ketua, Morgan Simanjuntak SHMH dan Alimin R. Sujono SHMH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Aprisno SHMH dan Okta Andrianto SHMH. Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan serta dihadiri oleh Rudi Irmawan SHMH dan kawan-kawan jaksa penuntut umum serta terdakwa yang didampingi oleh tim penasihat hukumnya. Demikianlah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 797 PIT B 2022. Kepada para pihak diberikan kepada mereka hak untuk menyatakan banding maupun menerima putusan ini ataupun pikir-pikir. Demikianlah sidang perkara nomor 797 PIT B 2022 atas nama terdakwa Putri Chandrawati dinyatakan ditutup. Punya Bapak itu? Punya Pak Wakil.